Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus sadaqah, syahrut ta'ah, wa syahrul ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun minas sa'imin was sa'imat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih Masjid Ibnu Sabil, malam ini mudah-mudahan malam yang penuh berkah buat kita semuanya. Insya Allah pula yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang istimewa, hamba-hamba Allah yang terpilih, yang insya Allah mampu melaksanakan Ramadan dari awal sampai akhir dalam keadaan penuh istiqomah ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kita semua berharap tahun 1445 Ramadan ini juga mudah-mudahan menjadi Ramadan yang insya Allah kita harapkan berpengaruh kepada pribadi kita untuk menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun yang kemarin. Ramadan ini kita berharap selesai Ramadan menjadi madrasah, menjadi klinik atau menjadi laboratorium, bisa menampilkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Hakikat takwanya itu melekat dalam pribadi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan, karena Allah menginginkan saum di bulan Ramadan itu tidak lain la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, dari hasil ketakwaan ini kita bisa ukur, kita bisa lihat. Salah satu ciri ketakwaan yang paling kecil di antara contoh-contoh atau karakter ketakwaan itu adalah mereka yang memiliki sifat kedermawanan di dalam masalah harta. Kalau kita lihat Bapak Ibu, Quran surat Ali Imran 133, 134 sampai 135, orang yang bertakwa itu punya ciri 4. Salah satu di antara orang yang bertakwa itu dilihatnya dari harta yang dia punya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Itu yang harus kita garis bawahi. Karena kebetulan tema kita hari ini adalah berbicara tentang sodakoh, atau bahasa lainnya adalah infak. Kenapa kata-kata sodako, infak, zakat itu harus dibudayakan, dibiasakan oleh orang yang beriman? Karena kalau kita lihat rangkaian Quran surat Al-Baqarah 183, 184 sampai 186, itu yang namanya Ramadan itu bukan cuman kita mengamalkan ibadah, yaitu berpuasa, menahan lapar dan haus. Tapi ada amal yang memang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran yang menjadi rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan 184, yaitu apa? Soal duit, Bapak Ibu. Jadi jangan cuman kita berpuasa ngabisin duit beli makanan buat buka puasa, tapi nggak pernah sedekah di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Makanya dalam sebuah hadis yang dikutip di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Bapak Ibu, kita disuruh berlindung oleh Nabi Muhammad dari 8 penyakit. Dari apa, Bu? 8 penyakit. 2 di antara penyakit yang Rasulullah harus hindari itu berkaitan dengan persoalan duit, bil fulus atau harta. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli.
Wa a'udzubika min ghalabatad daini wa qahrir rijal. Dari 8 penyakit yang Rasulullah suruh kita menghindari dan berlindung, 2 diantaranya berkaitan dengan masalah harta. Apa itu kita berlindung? 1 dari penyakit pelit, bil bakhil. Yang kedua penyakit yang di belakang, tukang utang. Ini penyakit nih ibu-ibu. Pelit dan tukang utang itu adalah penyakit mental dari setiap manusia. Makanya kita disuruh berlindung nih kepada Allah dari 8 penyakit itu. Kan doa ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi dan Nabi kepada umatnya, disuruh disuruh dirutinkan, didawamkan. Jadi yang kita dilarang itu jangan sampai kita punya penyakit bakhil, jubni wal bukhl, penyakit penakut dan pelit dan banyak hutang. Kok kenapa ya? Pelit itu dicantumkan di dalam hadis, bahkan di dalam ayat. Kemudian yang disebut ngutang itu juga dilarang oleh Nabi Muhammad. Sebab orang yang suka pelit mentalnya itu, kalau orang yang pribadi suka pelit terhadap harta koret, apalagi suka ngutang, itu biasanya imannya ada masalah tuh. Biasanya imannya ada masalah. Nyambung, Pak? Yuk. Nggak aja. Ibu-ibu nyambung nggak? Jadi yang dilarang oleh Nabi itu pelit dan suka ngutang. Kenapa kata Nabi? Karena biasanya kalau orang yang suka pelit dan suka ngutang itu biasanya ada penyakit dalam mentalnya, dan biasanya bermasalah dalam imannya. Maka kata Allah dalam Quran surat At-Taghabun, orang yang terhindar dari penyakit pelit, wa may yuqasuh nafsahu fa innahu ulaika humul muflihun. Siapa yang terhindar dari penyakit pelit, maka dia termasuk orang yang beruntung jiwanya, kata Allah At-Taghabun. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini mendidik kita supaya kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang sakho. Sakho itu dermawan. Kan mental orang Indonesia kan kayak begitu ya. Yang atas mentalnya korup, tukang nyolong. Yang atas nih. Yang bawah mentalnya adalah ngemis sama tukang ngutang. Cocok deh, rusak tuh atas bawah Indonesia kayak begitu tuh. Udah korup, duit rakyat diambilin, udah gitu juga tukang ngutang. Nyolong. Di bawahnya ngemis mulu. Apalagi sekarang tuh, waduh, yang namanya orang ngemis di jalanan luar biasa. Mudah ngemis, minta-minta, luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Mental kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Karena memang orang beriman itu pantang suka minta, suka ngemis, suka ngutang. Ngutang itu kata Nabi, ibu-ibu boleh untuk 3 hal. Nah, ini hadisnya sahih nih. Ngutang itu boleh dilakukan untuk 3 hal kata Nabi. 1, ngutang untuk nikahin anak kita, supaya anak kita tidak zina, supaya anak kita tidak berlarut-larut pacaran, takut terjebur kepada perzinahan, boleh ngutang. Artinya kalau ngutang itu tidak bisa kita bayar di akhirat, insya Allah sama Allah tuh hisabnya ringan. Halo? Jadi ngutang boleh buat ngawinin anak kita, bukan ngawinin bapaknya, gitu ya. Kadang-kadang ngutang buat ngawinin bapaknya kan, buat ngawinin engkongnya lagi, utang lagi dong. Nah, apalagi sekarang, zaman sekarang yang namanya ngawinin anak, kalau nggak megang duit ratusan juta, kalau nggak ada dangdutan, kalau nggak ada orkes, itu kayaknya kurang keren kalau orang sekarang bilang itu. Padahal Islam nyuruh sederhana lah kamu dalam persoalan nikah. Yang kedua itu diperbolehkan ngutang. Yang kedua untuk membeli keperluan kain kafan dan penguburan, itu boleh ngutang. Makanya kalau ada orang yang meninggal itu kan, apalagi udah jauh, pendatang ngontrak, rumahnya sepetak, itu biasanya nggak diurusin itu, dipandang sebelah mata kalau meninggal. Udah ngontrak, pendatang, kagak pernah ke masjid, aduh repot yang begitu dah. Sama masjid kagak doyan, kerjaannya setiap hari ngurusin dunia, meninggal di tempat itu, aduh udah dah. Udah sulit bayar kuburan, sulit bayar ini dan itu, maka diperbolehkan dia ngutang. Kalau dia nggak bisa bayar, dibebaskin. Yang ketiga, ngutang buat apa? Ngutang untuk buat donasi, donatur, perjuangan, pembekalan umat Islam untuk berjuang.
Utang untuk membekalin orang pergi nuntut ilmu. Oh, boleh utang-utang begitu. Anak kita kuliahin ke Madinah, ke Ummul Qura, ke Universitas Madinah, nggak punya duit, utang dulu dong, mau minjem duit nih. Begitu, bekalin kayak begitu. Termasuk biaya untuk jihad, donasi dan lain sebagainya, itu boleh utang-utang begitu. Kadang-kadang kita ngutang buat hal-hal yang sifatnya beda. Nah, kembali kepada sedekah nih Bapak Ibu. Menurut Profesor Dr. Abu Zahra, Quran itu selalu mencantumkan perintah itu selalu beriringan satu paket. Kayak contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 43, Aqimus sholata wa atuz zakah. Salatlah kalian, tapi juga harus keluarin zakat, kata Allah. Al-Baqarah 43. Kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum, kata Allah, min qabli ayatiya yaumul la bay'un fihi wala khilal. Ibrahim ayat 30. Di sisi lain Allah menyebut adalah sholat harus ngeluarin zakat, di sisi lain Allah nyuruh sholat ngeluarin infak. Dalam Quran itu yang sering kita temukan terminologi masalah duit. Kalau nggak zakat, infak, sedekah itu sedikit. Kalau sedekah di Quran surat At-Taubah ayat 60. Kata Profesor Dr. Abu Zahra, apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Kalau zakat kaitannya membayarkannya yaitu sesuai dengan hisab dan haul. Setiap tahun dikeluarkan. Nah, ini yang punya proyek, yang punya gaji besar nih ya. Waduh, yang punya main-main proyek nih kayak Haji Imel ya. Amin ya. Kayak Pak Haji nih, yang punya proyek-proyek itu kan tender dan lain sebagainya. Itu zakatnya nggak boleh lupa. Itu yang begitu tuh. Dapat duit 200 juta. Nah, sebelum dibagi-bagi keluarin zakatnya 2,5%. Halo? Karena itu sudah memenuhi syarat. Sudah nisab dan sudah haul. Gitu ya, 200 juta, 300 juta. Yang kedua bicara infak. Apa itu infak? Infak itu kaitannya menurut Profesor Dr. Abu Zahra, ahlul fikih itu yang kaitannya mengeluarkan harta setiap pengeluaran yang dihasilkan oleh pendapatan kita. Mimma rozaqnahum yunfikun, dari rizki yang sudah Allah kasih kepada kalian. Biasanya dikeluarkan itu biasanya per bulan. Keluarin zakat. Nah, sama hitungannya 2,5%. Tapi kalau di zaman Nabi itu adalah mimma, 1,5, jadi setengah, 50% dikeluarkannya. Kalau sedekah tidak ada ikatan yang sifatnya waktu dan persentasi, kapanpun kita bisa ngeluarin sedekah. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, di Quran itu yang sering kita temukan itu bahasanya adalah infak. Apa untuk infak itu? Coba lihat, Quran itu selalu menempatkan kata infak itu banyak ketika bicara tentang soal harta. Karena kaitannya kalau bicara infak, kata ulama-ulama, ini berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam dan Islam itu sendiri. Makanya kalau ada orang bayar infak, biasanya untuk operasional dakwah, untuk pembangunan masjid, untuk kas pembangunan kemaslahatan umat, bikin pondok, bikin rumah sakit, itu kaitannya bicara infak, kemaslahatan agama. Tapi kalau sudah bicara sedekah dan zakat, kaitannya bicara hajatu asliyah, kebutuhan orang yang sehari-hari, lil fuqara. Makanya kalau ada orang yang bayar zakat, nggak boleh zakatnya itu hasilnya dibeliin keran masjid, nggak boleh. Uang zakat pakai aja bakal beli keran masjid, beli batako, beli kipas, nggak boleh. Harus habis untuk fakir miskin. Karena bahasa Quran surat 9 ayat 60, lil fuqara, buat orang fakir. Begitu. Tapi kalau bicaranya infak, nah itu buat transportasi ustadz, buat pengajian dan lain sebagainya. Itu kita harus paham tentang masalah pendistribusiannya. Kembali bicara sedekah ibu-ibu, Ramadan ini mendidik kita harus menjadi orang yang dermawan. Makanya kalau tiap ngaji, tiap tarawih jangan lupa bawa duit 5.000, 10 ya.
supaya nanti pas taraweh itu kan ada besek tuh, ada apa namanya, bakul, cemplungin. Jadi apa namanya tuh, mental konsumtif kita di bulan Ramadan itu agak dikurangin Bapak Ibu. Giliran sedekah ke masjid nggak pernah mau, tapi kalau giliran pas buka puasa jajan di jalanan itu habis duit keluarin 100.000, oke. Kan mental kita ini biasa terdidik begitu. Kalau lagi puasa itu mental konsumtif, bawaannya jajan mulu, gatel kalau punya duit. Lagi udah jam 3 kan ngeliat jajanan itu, apa aja dibeli, dimakan kagak. Gitu ya. Kalau masjid, sedekah jangan lupa. Halo? Jadi jangan pelit, jangan tukang ngutang. Semakin rajin bersedekah, insya Allah rezeki kita insya Allah makin dilancarkan oleh Allah. Apalagi kalau subuh, Nabi Muhammad ngajarin kepada kita, ada malaikat yang insya Allah mendoakan kita kalau subuh kita sering bersedekah. Allahumma u'ti munfiqan wala mumsik talafan. Ya Allah, kasih rezeki tambahan buat mereka yang suka bersedekah di waktu subuh. Kan jangan lupa subuh itu waktu yang paling istimewa dan berkah. Doa kita diijabah, sedekah kita insya Allah dilipat gandakan dan diberikan pintu rezeki. Maka jangan pernah lupa kalau berangkat ke masjid, sholat subuh bawa duit. Apalagi Jumatan luar biasa. Mudah-mudahan yang rajin sedekah insya Allah penyakitnya sama Allah diangkat dan disembuhkan. Semakin sedekah, mudah-mudahan badan kita mudah-mudahan dihilangin dari penyakit, musibah dihindari sesuai dengan hadis Nabi, as-shadaqatu tadfaul bala. Sedekah itu bisa mengangkat bala, bencana, musibah yang memang sudah terjadi pada kita karena sering sedekah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang diselamatkan. Itu aja kultum 2,5 jam saya. Semoga bermanfaat, ada faedah ilmu yang bisa kita ambil. Poinnya adalah kalau mau jadi orang bertakwa, jangan cuman puasa doang yang kita kerjakan, duit juga harus enteng. Tangan orang beriman itu begini harusnya tuh tangan orang beriman. Jangan begini mulu. Ngemis itu bukan watak orang beriman. Apalagi tukang ngutang, tetangga ngutang di warung, ngutang giliran ke Indomaret belinya cash. Gitu ya. Itu mental orang bukan orang beriman. Bahkan kata Allah dalam Quran, orang yang enggak pernah bersedekah, berinfak, itu dikategorikan nifaq munafik. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'u'al yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, orang yang menahan-nahan hartanya. Udah mau keluarin kagak jadi. Cari dompet merah semuanya yang dicari yang warna coklat abu-abu lagi. Nah, itu namanya orang yang wayam naunal maun, nahan-nahan ngeluarin. Jangan yang bingung ya, kalau ada duit di dompet keluarin, mudah-mudahan berkah hidup kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.